warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang epistemologi ilmu dalam Islam yang beranggotakan Muntoha Putra Mahardika dengan NIM B200 1805, M. Zuhar Wibi Prabaswara dengan NIM B200 1828, Arum Nur Fadila dengan NIM B200 2001, Miftahul Istiqomah dengan NIM B200 2003. Apa yang diketahui manusia? Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan menjadi khalifahnya atau wakilnya, yaitu melaksanakan kehendak-hendaknya di muka bumi ini, untuk memakmurkan dan membangun keadilan. Sehubung dengan itu, manusia dikaruniakan dua buah hadiah yang sangat istimewa, yaitu ilmu pengetahuan dan kebebasan memilih. Selain sebagai puncak penciptaan alam, dikaruniakan juga daya-daya yang dengan kehendak Tuhan diharapkan dapat dilaksanakan. Di antara daya-daya itu, yang paling potensial berperan adalah akal dan hati. Daya terakhir ini memungkinkan manusia pilihan yang telah mencapai tingkat al-ihsan dan al-kamil, menerima wahyu Tuhan. Pemaparan pada kajian pembuka akan menggunakan metode filosofis histori dan metode komparasi dengan epistemologi barat. Kita hidup pada zaman ketika wacana ilmiah begitu didominasi oleh barat. Sebagai besar saja kita hanya mengerti teori-teori ilmu pengetahuan barat dan kurang serius mendalami teori ilmu pengetahuan Islam. Padahal dalam epistemologi Islam, ilmu itu tidak dibatasi hanya pada bidang fisik dan empiris, tapi juga mencakup bidang non-fisik atau metafisik. Pada kajian penutup digunakan metode normatif karena kajian lebih merupakan produk refleksi terhadap wahyu. Apa yang diketahui manusia? Terhadap pertanyaan ini, epistemologi barat menjawab bahwa objek yang dapat diketahui manusia adalah segala sesuatu sepanjang yang dapat diamati secara indrawi. Berbeda pandang tersebut, epistemologi Islam menjawab bahwa apa yang dapat diketahui manusia tidak hanya objek fisik yang dapat diamati secara indrawi, tetapi juga objek non-fisik, non-material atau metafisik, seperti aksioma matematika, lomdep mental, dan realitas imaginal dan spiritual. Realitas spiritual adalah realitas tentang dunia ruh, dan yang esensial dari realitas spiritual adalah Tuhan. Apa yang dapat diketahui manusia? Pandangan yang berbeda tentang objek apa yang dapat diketahui manusia antara epistemologi Islam dan epistemologi Barat telah melahirkan beberapa konsekuensi. Pertama, konsekuensi pada pengembangan ilmu dan klasifikasinya. Ilmuwan Barat modern lebih menekankan pengembangan ilmu kealaman, sementara ilmuwan Muslim pramodern mengembangkan tidak hanya ilmu-ilmu kealaman, melainkan juga ilmu-ilmu metafisik. Ilmuwan Barat, terutama pada tahap awal era modern, hanya mengenal satu jenis rumpun ilmu. Ilmu-ilmu kealaman pada tahap-tahap berikutnya mereka mengenal juga rumpun ilmu lain, ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu humaniora. Yang kedua, konsekuensi pada penyikapan terhadap alam sebagai objek ilmu. Ketika ilmuwan Barat menyikapi alam sebagai realitas otonom dan tercipta secara evolusi tanpa campur tangan Tuhan, justru ilmuwan Muslim menyikapi alam sebagai tanda tangan Tuhan. Sehingga ketika mengembangkan teori-teori yang terkait dengan bidang kealaman, mereka tidak menafikan realitas metafisik yang justru dalam pandangan mereka sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan komprehensif dan holistik tentang fenomena alam yang mereka teliti. Cara manusia mengetahui objek-objek ilmu. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, persoalan bagaimana mengetahui objek ilmu itu terkait dengan persoalan metodologi. Karena epistemologi Barat
Maka metode ilmiah yang dikembangkan oleh para pemikir dan ilmuwan muslim berbeda secara signifikan dengan metode ilmiah yang dikembangkan pemikir dan ilmuwan barat. Karena barat hanya mengakui objek-objek yang bersifat fisik atau indrawi, maka metode ilmiah pokok yang digunakan adalah metode observasi, yaitu pengamatan indrawi terhadap objek-objek yang diteliti. Sementara itu, di kalangan pemikir dan ilmuwan muslim digunakan tidak hanya satu metode ilmiah pokok, yaitu metode observasi seperti yang digunakan di barat untuk objek-objek yang bersifat fisik atau indrawi, tetapi juga metode-metode lain yaitu metode logis dan demonstratif dan metode intuitif untuk objek-objek yang bersifat non-fisik, non-material atau metafisik. Dikaitkan dengan daya-daya yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia dalam rangka memenuhi tujuan penciptaan, yaitu menjadi khalifahnya, maka melalui daya-daya apa metode di atas diterapkan. Metode observasi diterapkan dengan pendayagunaan indera karena daya itulah yang sangat kompeten untuk mengenal objek-objek fisik. Sementara metode logis atau demonstratif diterapkan dengan penggunaan akal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengetahui objek ilmu dalam manusia. Yang pertama yaitu jenis objek fisik dengan metode observasi yang menggunakan daya atau sarana indera. Cara kerjanya yaitu dengan cara mengamati objek. Semisal kita mengamati sebuah gunung atau laut. Lalu yang kedua adalah demonstrasi menggunakan daya sarana akal dengan cara kerja mengabstraksi makna universal dari data-data indrawi. Jadi semisal kita melihat laut, lalu kita itu bisa menyimpulkan bahwa laut itu berwarna biru dan di dalam laut itu ada hewan-hewan seperti ikan, ubur-ubur, seperti itu. Lalu yang kedua adalah objek non fisik dengan metode demonstrasi atau burhani dengan daya atau sarana yaitu akal. Cara kerjanya yaitu menyimpulkan dari yang diketahui menuju yang tidak diketahui. Semisal kita tahu bahwa surga atau neraka itu ada, tapi kita kan tidak mengetahui yang sebenarnya, maksudnya tempatnya itu kira-kira di mana atau tempat sebenarnya itu berada di mana, tidak terlihat. Yang kedua yaitu intuitif, daya sarananya imajinasi atau mulakhayilah. Cara kerjanya yaitu kontak langsung dengan objek imajinasi yang ada dalam jiwa. Jadi kita itu seperti membayangkan seperti itu ya, membayangkan wujud, bagaimana wujud jin, bagaimana wujud malaikat. Yang ketiga adalah intuitif atau irfani, dasarnya hati atau kolbu. Cara kerjanya kontak langsung dengan objek non fisik yang ada dalam jiwa. Misal saat kita berdoa, kita itu melakukan kontak secara tidak langsung kepada Allah, tapi kita dapat merasakannya hadir dalam jiwa gitu. Cara manusia mengetahui objek-objek ilmu. Suharwadi dalam Kartanegara 2002 halaman 64 hingga 65 menyebut pendekatan akal dengan bhakti atau diskursif dan pendekatan hati juga imajinasi pen dengan zauki presensial. Dalam pendekatan akal, objek-objek ilmu diketahui melalui logika penalaran dengan menggunakan silogisme. Objek-objek ilmu diketahui secara tidak langsung melalui proses pengambilan kesimpulan diri yang telah diketahui menuju yang tidak diketahui. Dari sini istilah bahsi atau diskursif timbul. Dalam pendekatan hati atau imajinasi dan objek-objeknya hadir atau present dalam jiwa seseorang sehingga dia bisa mengalami dan merasakannya. Dari sinilah istilah zauki atau rasa muncul. Modus tertinggi pengetahuan bahsi atau diskursif adalah
filsafat dan ilmu pengetahuan. Sementara modus tertinggi pengetahuan zauki atau presensial adalah ilham atau wahyu. Sumber pengetahuan dan metode keilmuan. Pengetahuan adalah segala hal yang manusia ketahui tentang suatu objek, menurut Santoso. Sementara objek yang dapat diketahui oleh manusia menurut epistemologi Islam, seperti telah dijelaskan di muka, mencakup objek-objek fisik, inderawi, dan objek-objek non-fisik metafisik. Dengan begitu, hubungan antara pengetahuan dan objek sangat erat, yaitu tidak akan ada pengetahuan tentang suatu objek fisik atau non-fisik bila objek itu sendiri tidak ada. Wahyu adalah modus tertinggi pengetahuan zauki, produk metode intuitif atau pendekatan hati. Dengan demikian, sulit dikatakan bahwa wahyu berperan sebagai metode keilmuan. Wahyu dalam bentuk konkret, yaitu Al-Quran dan hadis, ternyata tidak saja menjadi sumber pengetahuan bagi objek-objek yang non-fisik, non-material, atau metafisik, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan bagi objek-objek yang bersifat fisik indrawi.